Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-azqani fa hum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun wa sawa'un 'alayhim أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ما من شيء أنتم إلا تكسبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Dua hal ini adalah menyebabkan yang pertama kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menginginkan cinta Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam Al-Qur'an dijelaskan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tentunya ketika kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita harapkan di muka bumi ini, apa hajat kita, apa keinginan kita, semuanya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat yang harus kita miliki sehingga mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala? Yakni kita harus tanamkan namanya sifat takwa di dalam hati kita, jemaah sekalian dirahmati Allah. Ketika rasa takwa ini kita tanamkan dalam diri, apapun yang ingin kita lakukan pasti kita akan melakukan yang terbaik. Sebagaimana definisi daripada takwa itu, jemaah sekalian, disampaikan bahwa orang yang bertakwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di sisi lain, hakikat daripada takwa sebagaimana Umar bin Khattab pernah bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Umar mengatakan, wahai sahabatku Ubay, apa itu sebenarnya takwa? Justru Ubay kembali bertanya kepada Umar, wahai Umar, pernah tidak kau melewati sebuah jalanan yang penuh dengan duri? Umar mengatakan, iya pernah saya melewati jalan.
Ubay bertanya, "Wahai Umar, bagaimana cara engkau melewati jalanan yang penuh dengan duri itu?" Kemudian Umar mengatakan, "Tentunya saya akan berhati-hati melewati jalanan itu agar saya tidak tertusuk oleh duri tersebut." Maka Ubay mengatakan, "Wahai Umar, itulah sebenarnya takwa. Itu adalah hakikat takwa adalah orang yang penuh kehati-hatian hidup di muka bumi. Baik menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita menanamkan rasa takwa ini dalam hati kita jemaah sekalian, maka tentu kita akan melakukan yang terbaik di sisi Allah. Karena di dalam kitab Tulisan Iman dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika engkau melakukan sebuah ibadah pekerjaan, bahwa anggaplah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak menganggap melihat Allah, maka anggaplah diri engkau dilihat oleh Allah. Ketika kita menganggap diri kita dilihat oleh Allah, apapun yang kita lakukan, maka kita akan melakukan yang terbaik. Kita melaksanakan melakukan sholat yang diterima oleh Allah. Membaca Al-Quran, apa yang kita lakukan pada hari ini, kita membaca Al-Quran betul-betul karena takut kepada Allah. Bukan takut karena atasan, bukan takut kepada pimpinan kita, tetapi betul-betul kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa nantinya kita naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 102 dijelaskan oleh Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya." Takwa yang sesungguh-sungguhnya inilah tadi diharapkan ketika kita melakukan ibadah, amalan. Namanya amalan adalah pekerjaan, baik pekerjaan menyangkut dengan akhirat kita, begitu pula dengan pekerjaan dengan dunia kita, maka kita akan memperbaiki dengan melakukan yang terbaik karena kita betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu pula dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hadirkan takwa ini, maka secara otomatis jemaah sekalian dirahmati Allah, kita akan terhindar dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa jemaah sekalian dirahmati Allah. Karena seorang ulama pernah mengatakan, namanya Muhammad Arif, dia mengatakan bahwa yang menyebabkan kita melakukan dosa, yang menyebabkan kita melakukan maksiat, yakni la yattaqidu annallaha barari bi kulli hinin wa makan. Kita tidak yakin, kita tidak meyakini bahwa Allah itu pasti ada dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya. Ketika kita yakinkan bahwa dimanapun kita berada, apakah di tempat yang sunyi, tidak ada meras, tidak ada yang melihat, lantas kemudian kita hadirkan Allah kepada kita jemaah sekalian, maka kita akan hindari itu. Karena kadang-kala jemaah sekalian dirahmati Allah, kadang-kala kita memiliki profesi, memiliki jabatan yang baik, sehingga kita seenak-enaknya, semena-mena kita ingin menindas rakyat biasa, menindas orang yang tidak mampu, orang yang bodoh, kita lantas kemudian membodoh-bodohi jemaah sekalian. Karena tidak ada takwa ini dalam hati kita. Tetapi kalau ada takwa di dalam hati kita jemaah sekalian, dimanapun kita berada, maka tentunya kita tidak akan menghalalkan segala cara. Karena kenapa? Tentunya semuanya itu akan diperhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jemaah sekalian, penting takwa ini harus kita tanamkan. Makanya seandainya setiap orang takwa ini ditanamkan, seorang pejabat ketika ada takwa di dalam hatinya, maka dia tidak akan korupsi, maka dia akan menjalankan roda kepemimpinannya dengan baik. Ketika rasa takwa ini ditanamkan dalam seorang bawahan jemaah sekalian, dia akan melakukan yang terbaik. Ada atasannya, ada yang melihat, ada yang tidak ada yang melihat, maka dia akan melakukan yang terbaik karena dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun pekerjaan kita, apapun profesi yang kita miliki jemaah sekalian, ketika rasa takwa ini hadirkan dalam hati kita, maka tentunya kita akan melakukan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, karena kita hidup di muka bumi ini, tentu kita tidak menginginkan hanya cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita menginginkan juga cinta sesama makhluk. Karena kita adalah makhluk sosial.
saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, betul kan? Tentu jamaah sekalian, coba kita berpikir, kita hidup di muka bumi, tentunya kita tidak mampu, misalnya saya tidak mampu, saya yang menggarap sawah sehingga menghasilkan ada padi. Saya tidak mampu ke laut untuk mencari ikan. Saya tidak akan mampu menjahit, membuat pakaian, membuat celana dan sebagainya. Saya tidak mampu membuat kendaraan. Saya tidak mampu membuat mesin dan sebagainya. Artinya jemaah sekalian, ini semua kita harus bagi-bagi tugas untuk mengerjakan hal ini, dan itu adalah kebutuhan kita. Artinya jemaah sekalian dirahmati Allah, antara satu dengan yang lainnya kita saling membutuhkan, makanya kita harus saling memperbaiki. Makanya jemaah sekalian, ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa yang harus kita lakukan sehingga semua orang cinta kepada kita, semua orang senang kepada kita? Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin dicintai oleh sesama, maka rajinlah membantu orang lain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasulullah mengatakan, ahabbun nas ilallah ta'ala, ketika engkau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anfa'u linnas, maka menjadi orang yang terbaik di antara kita. Mencari orang yang terbaik di antara sesama. Rajinlah kita membantu jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Ketika kita membantu, jangan memilah-milih. Siapapun orang yang membutuhkan bantuan kita, selama ada waktu, selama ada kesempatan jemaah sekalian, maka bantulah mereka. Apapun bentuk bantuan kita, bisa membantu dengan uang, bisa membantu dengan makanan, bisa membantu dengan pakaian, bisa membantu dengan ilmu pengetahuan, bisa membantu dengan tenaga kita, bisa membantu dengan profesi yang kita miliki jemaah sekalian. Karena ketika kita membantu tanpa pamrih jemaah sekalian, makanya Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Mudaththir ayat 6. Allah mengatakan, wala tamnun tastaktsir, janganlah kalian memberi karena bermaksud untuk mendapatkan balasan yang lebih banyak daripada apa yang kita bantu orang lain. Jadi ketika kita membantu, betul-betul kita ikhlas, kita membantu karena Allah SWT. Jangan kita membantu karena mengharapkan ada imbalan jasa. Apalagi kalau kita sepakat, saya bantu kau kasih sekian, maka itu tidak ada berkah jemaah sekalian dirahmati Allah. Kita tidak tahu uang yang diberikan oleh saudara kita, kita tidak tahu kemana uang itu begitu saja habis. Apakah uang yang diberikan itu kita gunakan ketika kita kemudian kita mendapatkan kecelakaan atau kita sakit dan sebagainya? Karena memang uang yang diberikan itu tidak ada keberkahan di dalamnya. Apalagi kalau tidak sepadan apa yang kita bantukan saudara-saudara kita daripada imbalan jasa yang diberikan. Makanya jemaah sekalian, kata ulama kita, kalau kita membantu dengan ikhlas, dengan baik, maka Allah akan memberikan balasan. Kalau Allah yang memberikan balasan, tidak ada taranya, tidak bisa dihitung jemaah sekalian dirahmati Allah. Coba bayangkan, coba ketika kita melihat, misalnya kita membantu orang, kita memberi uang atau memberi sesuatu, kadang orang itu mengatakan, mudah-mudahan panjang umurnya, mudah-mudahan masih hati, mudah-mudahan dimudahkan urusan. Pasti dia diucapkan jemaah sekalian dirahmati Allah. Makanya ketika kita membantu dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa mengharapkan ada bantuan jasa diberikan, maka insya Allah pertolongan itu selalu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita itu tidak disangka-sangka, akan datang sendiri jemaah sekalian dirahmati Allah. Karena kenapa kesehatan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita betul-betul membantu saudara-saudara kita. Makanya jadi kalau profesi khususnya kita kepolisian, profesi yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah, maka pergunakanlah jabatan kita, profesi ini dengan baik untuk membantu sesama, agar nantinya insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sampaikan dua hal. Yang pertama adalah miliki takwa dimanapun kita berada, hadirkan Allah selalu melihat kita, maka tentunya kita akan melakukan yang terbaik dan menjauhkan diri kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, usahakan saling membantu, saling memberi kepada sesama. Kalaupun ada yang diberikan imbalan jasa oleh saudara-saudara kita, kita harus yakin bahwa itu betul-betul pemberian dari Allah, tetapi melalui saudara-saudara kita. Makanya kuncinya, wabillahi taufiq
sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama aja kebaikan. Termasuk mungkin para PJU ya, Kabak Kasat, Kanit, Perwira, mari ingatkan anggotanya masing-masing. Ya, jangan dibiarkan lah. Terserah dia lah mau ada atau tidak. Ya. Tugas kita sebagai perwira adalah mengingatkan terus anggota kita. Ya, jangan bosan, karena memang itu tugasnya. Ya, pakai superman. Jangan bosan mengingatkan. Tiap hari diajak kepada kebaikan. Mari apel, mari binrotal, mari kerja dengan baik. Itulah tugas kita. Dan ya, insya Allah itu akan menjadi nilai baru buat kita semua. Ya. Begitu pula kita yang diajak para anggota ya. Kalau kita laksanakan tugas dengan baik dan ikhlas, ya, itu akan bernilai baru buat kita semua. Tadi disampaikan kepada Ustaz ya, profesi polisi ya, berbahagialah sebagai profesi polisi bahwa itu akan banyak jalan-jalan menuju ke surga. Tugasnya semua itu adalah kebaikan, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Kalau kita ikhlas melaksanakan tugas ini, insya Allah ya akan mendapatkan pahala yang besar dan insya Allah akan ke surga. Ya. Itu mungkin yang pertama saya ingatkan tentang kehadiran. Yang kedua ya, mari kita sama-sama berbuat baiklah. Kalau bisa tiada hari tanpa berbuat baik ya. Karena kita belum tahu perbuatan baik mana yang akan mengantarkan kita ke surga ya. Sekecil apapun tadi dibilang memindah. Apabila kita berjalan di tempat duri ya, kita harus berhati-hati. Dan kalau perbuatan kecil, paling kecil ya, memindahkan duri di jalanan. Nah, mungkin itu yang akan mengantarkan kita ke surga. Hanya memindahkan batu kecil atau duri di jalan. Nah, itu yang akan membawa kita ke surga dan akan membawa kita kepada keselamatan hidup dunia dan akhirat, utama